Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from the first group, and in this occasion we will discuss the topic about theory in computer-assisted language learning, research and practice by Philip Hubbard and Mike Levy. Okay, before we are going to our subject today, let me introduce our member first. Me as a moderator here, also as the first speaker, and Ainur Rahmah as the second speaker, also Shauki Oktafari as the third speaker. Okay, let's discuss about our first material, the place of theory in technology and language learning. In the late 1970s and early 1980s, language teachers who had access to desktop microcomputer created their own simple programs to support student learning. A number of language teachers and their institutional support staff gathered at a language teaching conference, and they created a broadly embryonic field, even though the field was not universal. The field became known as computer-assisted language learning, or we call it CALL, C-A-L-L. Research, practice, and theory are the three main pillars of any field. Awal mulanya adanya CALL ini yaitu pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980, para guru bahasa yang mempunyai akses ke dalam komputer micro desktop itu membuat rencana atau rancangan pembelajaran mereka sendiri, yang isinya itu para guru bahasa dan staf pendukung. Mereka mengadakan konferensi, diskusi, rapat. Dalam konferensi itu mereka menghasilkan atau menciptakan sebuah bidang yang baru saja muncul pada saat itu, yang mana bidang ini itu mencakup hal luas tetapi tidak universal juga sifatnya. Nah, kemudian bidang inilah yang dikenal dengan CALL, yaitu Computer Assisted Language Learning, atau pembelajaran bahasa menggunakan bantuan komputer. Oke, seperti yang kita ketahui, dalam berbagai bidang atau dalam berbagai pembelajaran ada 3 hal penting atau 3 pilar yang disebutnya, yaitu penelitian, praktek, dan teori. Yang mana 3 pilar ini merupakan kunci dari segala bidang. Nah, di CALL atau di CALL, 3 pilar tadi juga merupakan kunci dari pembelajaran ini, namun ditambah dengan SLA atau Second Language Acquisition atau pemerolehan bahasa kedua sebagai kunci dari pembelajaran ini. Hal-hal penting, hal-hal pokok yang ada pada pembelajaran CALL ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 pilar utama atau 3 kunci dalam segala bidang, yaitu pada penelitian, praktek, dan teori memang sangat dibutuhkan ya dalam segala bidang. Nah, tapi di CALL ini sendiri dia ada satu lagi tuh tambahannya, itu tadi SLA, yaitu pemerolehan bahasa kedua. Soalnya kan si SLA ini itu yang main subjeknya di sini, karena CALL diciptakan untuk membantu siswa atau membantu para pembelajar bahasa dalam pemerolehan bahasa keduanya dengan bantuan komputer, seperti itu. Philip Hubbard and Mike Levy use the term CALL as a specific perspective, theoretical model, framework, and theory that among other things, first offers a general way to explain phenomena related to the use of digital technology in achieving language learning goals. Second, underpins and sustains relevant research. Third is informs effective CALL design and practice. In a review of theories in a single specialist journal, Calico Journal, over the period 1983 to 2007, Hubbard extracted references to 113 different theories in 166 articles, with the exception of SLA theory,
learning, linguistic, and etc. In 25 years, the article identified only one strong reference to a theory developed specifically for this field, language learning theory, and one reference to generic call theory and two to CMC, or computer-mediated communication theory. The rank of theoretical sources continues to grow as the concept evolves. To understand the role of theory in call is not only to focus on the number of theories, but to look at how these theories are co-opted, combined, and potentially developed. Para ahli berpendapat bahwa teori yang telah ada atau teori yang sangat kuat itu sangat berkaitan erat dengan praktek, karena akan menjadi percuma jika ada teori tapi tidak ada praktek, karena teori dan praktek itu merupakan kunci yang memiliki solusi dan tujuan keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini Philip Hubbard dan Mike Levy menggunakan istilah teori call sebagai perspektif, model teoritis, kerangka kerja, dan teori spesifik, yang mana antara lain itu untuk menawarkan secara garis besar menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital di pencapaian tujuan pembelajaran bahasa. Lalu untuk mendasari dan mempertahankan penelitian yang relevan, dan untuk menginformasikan desain call yang efektif dan praktik. Okay, next is theory borrowing. This process consists of taking theories from a domain such as linguistics, psychology, education, human-computer interaction, and in particular second language acquisition, and incorporating them into the call environment without any changes. Nah, selanjutnya itu ada teori pinjam atau teori peminjaman, yang mana dalam teori ini itu teori yang boleh meminjamkan dari teori lain. Contohnya dalam call ini dia minjem dari teori lain seperti linguistik, psikologi, education, and human computer interaction untuk membantu pembelajaran dalam call ini. Jadi dia minjem teori lain untuk dimasukkan pada pembelajaran call, tanpa mengubah teori-teori yang sebelumnya. Jadi teorinya murni dari teori bidang lain yang untuk dipindahkan dan dipraktekkan atau dipelajari di call ini gitu. Okay, next is theory instantiations. This category is accommodate research that draws on general purpose theory such as activity theory, ecological theory, or capability theory. Nah, selanjutnya ada teori intanisasi atau intanisasi teori, yaitu yang kita lihat dari namanya aja kan instan, berarti yang instan, yang singkat atau yang cepat. Yang mana pada teori ini yaitu komputer atau teknologi dan bahasa itu dapat dipelajari secara instan atau secara bersamaan. Ya seperti pada call ini, kita bisa belajar teknologi atau dengan komputer atau dengan mobile atau lainnya atau teknologi yang lainnya yang sejenis, sambil kita belajar juga tentang pemrograman bahasa di dalam teknologinya. Jadi seperti itu kurang lebih. Okay, next is theory adaptations. This process of borrowing but then transforming the borrowed theory is theory adaptations. The researcher is directed to propose some changes in the construction of the theory to account for the data that emerges from the research result. Nah, pada adaptasi teori ini, para peneliti itu dianjurkan untuk mendata ulang hasil penelitian sebelumnya dan mengadaptasikan sesuai pada era sekarang gitu. Contohnya sebelum ada era disrupsi terutama, kita kan banyak pembelajaran itu yang dilakukan secara tatap muka, tidak ada pembelajaran itu yang dilaksanakan secara online atau dalam teknologi gitu, dalam seperti di YouTube atau sebagainya. Pokoknya yang menggunakan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Nah, pada kasus ini karena
era terus berubah, para peneliti harus memperhitungkan data-data dari penelitian sebelumnya dan mengadaptasikan konsep baru pada pembelajaran. Dan menurut Hubbard di sini, ia membahas sejumlah contoh hasil studi Cole yang menunjukkan bahwa teori sebelumnya atau teori terdahulu yaitu tatap muka harus memerlukan perbaikan, yaitu harus ya diadaptasi dengan era sekarang, yaitu pembelajaran juga bisa dilakukan secara online atau melalui teknologi-teknologi lainnya. Gitu. Theory ensemble. Coherence is important here. The researcher must be careful and the developer does not just string together potentially conflicting or incompatible theories just because each one is interesting. Dan selanjutnya itu ada ensemble theory. Yang mana ensemble teori itu penangkapan gagasan yang menggabungkan sumber-sumber teoritis yang mempertahankan individualitas. Contohnya dalam permainan game. Tapi yang penting di sini adalah koherensinya. Peneliti harus berhati-hati dan pengembang tidak sekedar merangkai teori yang berpotensi bertentangan atau tidak sesuai sumber hanya karena masing-masing sesuatu yang menarik. Jadi yang paling pentingnya di dalam teori ensemble itu adalah koherennya. Okay, and now I will continue the material about theory synthesis. This is where insight from two or more sources are combined. Ensemble and theory synthesis are essentially the same gathering process. But according to Place and Jones, the result of synthesis is a new object, theory, framework, or model. In contrast, ensemble does not mean perpetuity or generality. Oke, pada teori sintesis ini sama dengan ensemble. Teori ini merupakan wawasan dari dua atau lebih sumber yang digabungkan. Nah, teori ini pada dasarnya juga adalah proses pengumpulan yang sama. Oke, next there is theory construction. Euler's proposal for technology-assisted language learners is one example of this. The other is a proposal for a theory of distance language learning. Oke, sekarang ada konstruksi teori. Konstruksi teori adalah proses menyusun komponen-komponen teori menjadi satu kesatuan yang koheren. Atau proses merevisi dan memperluas teori berdasarkan analisis logistik, semantik, dan empirisnya. Pada teori ini, natif CALL itu dihasilkan, akan tetapi belum disempurnakan. Oleh karena itu, kesimpulannya, konstruksi teori ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Okay, next theory refinement. The crux of this discussion is to focus on understanding how theory is incorporated into CALL and not how well. Here it is explained that theory may not exist, be singularly borrowed, ensemble in an ensemble, use, adapt, synthesize, and even invited. Oke, menurut Phillips, mungkin saja teori CALL itu tidak ada, katanya. Yang pertama. Nah, yang kedua, bisa saja meminjam atau mengambil dari teori lain. Yang ketiga, bisa juga dikumpulkan dari teori-teori lain ke dalam CALL. Lalu dipakailah teori itu dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan manusia atau disebut dengan disintesis. Disintesis itu maksudnya adalah dirangkum dari berbagai jenis rujukan atau sumber-sumber yang sejalan dan sesuai. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu bisa diciptakan sendiri. Nah, namun dari banyaknya proses dalam teoritis, mungkin saja teori atau modelnya itu disalahgunakan jika si penulis itu kurang memahaminya. Nah, maka dari itu perlu landasan-landasan yang valid dan relevan supaya tidak disalahgunakan. Oke, jadi inti dari diskusi ini adalah berfokus pada pemahaman bagaimana teori ini dimasukkan ke dalam CALL. Oke, adapun untuk contohnya, untuk teori refinement ini adalah contoh, kita punya teori penelitian. Nah, kan tetapi pada penelitian ini teorinya tidak digunakan, jadi hanya tertulis dan sebagai panduan saja.
Jadi untuk penyempurnaan teori ini tuh dapat dilihat bahwa jika data-datanya semakin bertambah, apakah teori-teori ini akan baik gitu, akan lebih baik. Okay, next there is theory in CAL research. Theories used in research are not necessarily the same as theories supporting practice. Levy and Stockwell distinguish the role of theory in design, teaching, and research in CALL. Oke, selanjutnya ada teori dalam penelitian CALL. Nah, di sini ada dua ahli yaitu Levy dan Stockwell itu membedakan peran antara teori dalam desain, pengajaran, dan penelitian dalam CALL. Nah, teori-teori dari pemerolehan bahasa kedua ini dapat dikatakan mempunyai peran yang lebih sentral dibandingkan teori lainnya. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang menonjol dari teori ini, yaitu yang pertama ada akun interaksi, yang kedua kultural, dan yang terakhir ada teori kultural dan teori konstruktivisme itu akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Nge-lag lagi ini jadi. Okay, next, SLA interaction account emphasize the role of interaction in second language development. It incorporates a certain central process such as meaning negotiation, where the learner and interlocutor engage in a continuous process of interactional adjustment. Oke, jadi di sini ada akun interaksi SLA. Itu lebih ke perangkatnya ya. Jadi Chappell menyatakan teori itu berfokus pada interaksi pembelajaran yang melibatkan dua orang atau lebih, atau seseorang dengan komputer. Nah, akun interaksi ini juga itu menekankan peran interaksi dalam pengembangan bahasa kedua. Maksudnya, teknologi yang digunakan untuk melatih pembicara untuk pemerolehan bahasa kedua. Okay, the next material is about sociocultural. Sociocultural theory, as proposed by Vygotsky, emphasizes that learning is primarily a result of social interaction rather than individual effort. Jadi, teori sociocultural itu, menurut Vygotsky, jadi dia menyatakan bahwasanya teori sociocultural ini adalah pembelajaran yang dihasilkan dari interaksi sosial dan bukan melalui upaya individu yang terisolasi. Dan keterlibatan orang lain merupakan faktor penting dalam proses tersebut. Jadi dalam pandangan si Vygotsky ini, pembelajaran yang awalnya bersifat individual itu tidak efektif karena seseorang itu butuh orang lain sebagai fasilitator dalam mencapai sebuah target pembelajaran. Seperti contoh, seorang murid yang ingin bisa menguasai ilmu tertentu, maka ia butuh guru yang mana guru tersebut mumpuni dalam bidang hal yang pembelajaran yang ingin dituju itu. Jadi, sosiokultural ini pembelajaran yang melibatkan orang lain dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dalam teori sosiokultural ini bukan hanya manusia yang dilibatkan dalam suatu proses pembelajaran, akan tetapi banyak contoh lain seperti menggunakan komputer atau teknologi dalam mencapai suatu target atau tujuan dari proses pembelajaran. Jadi manusia dapat belajar tidak hanya lewat guru saja, akan tetapi sekarang sudah banyak, apalagi zaman modern saat ini, sudah banyak fasilitas yang disediakan dan yang tersedia untuk orang-orang dapat mencapai suatu proses pembelajaran. Kita bisa belajar apapun lewat komputer, handphone, gadget, dan lain sebagainya. Itu dapat memudahkan kita juga dalam belajar mengajar. Hal ini yang ditekankan adalah bahwa proses belajar mengajar itu juga bisa melibatkan teknologi. Ya, seperti contohnya ketika kita mengalami pandemi atau lockdown kemarin,
itu beberapa lembaga pendidikan mengadakan kegiatan belajar mengajar lewat kelas online, lewat Zoom ataupun Google Meet. Okay, next material is about constructivism. Jadi konstruktivisme ini adalah suatu pandangan atau pendekatan dalam bidang pembelajaran dan pemahaman yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Jadi menurut perspektif konstruktivisme, individu itu tidak akan hanya mengambil pengetahuan secara pasif dari lingkungan sekitarnya, tetapi mereka juga aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses berpikir, refleksi, dan interaksi dengan informasi yang baru diterima. Teori ini dikembangkan oleh para psikolog dan filsuf seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan John Dewey. Masing-masing dari mereka memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pengembangan konstruktivisme. Contoh seperti Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi menurutnya si Vygotsky ini, individu belajar itu melalui kolaborasi dengan orang lain dan menggunakan alat-alat budaya seperti bahasa atau simbol-simbol dalam membangun pemahaman mereka. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, konstruktivisme ini merupakan suatu pendekatan yang mendorong guru untuk menjadi seorang fasilitator dan pemandu murid-muridnya dalam proses pembelajaran. Guru ini memberikan situasi ataupun pengalaman yang memungkinkan siswa-siswanya untuk mengeksplorasi, berpikir kritis, dan secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Dalam konstruktivisme ini, penekanan diberikan pada pemahaman yang mendalam, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis daripada sekedar mengingat fakta-fakta. Nah, jadi proses pembelajaran ini yang dianggap sebagai interaksi aktif antara individu dengan pengetahuan yang ada dan juga pengalaman pribadi yang mereka alami sendiri. Nah, pendekatan konstruktivisme ini diterapkan juga dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, pendidikan, dan desain pembelajaran. The role of theory in research. Theory plays a crucial role in guiding and shaping research, influencing how researchers revise and approach a problem. Jadi peran teori itu dalam penelitian, teori itu memandu dan membentuk suatu penelitian dalam banyak hal. Namun mungkin salah satu peran terpentingnya itu berkaitan dengan pengaruhnya terhadap cara peneliti memandang sesuatu. Jadi misal ada suatu masalah, nah dengan teori inilah jadi seorang peneliti itu dapat memandang suatu masalah tersebut. Jadi melalui teori, peneliti dibimbing tidak hanya terhadap cara-cara tertentu dalam merumuskan masalah penelitian yang pada awalnya, tapi juga terhadap cara-cara menyelidikinya melalui pilihan-pilihan terminologi dan konstruksi, metode dan prosedur penelitian. Jadi prosedur pengumpulan data dan mekanisme analisis dan analisis interpretasi masing-masing itu secara langsung dan tidak langsung disarankan oleh teori-teori tersebut. Jadi peran teori dalam penelitian itu dijelaskan dengan fasih oleh Newman seperti ini. Teori membingkai cara kita memandang dan memikirkan suatu topik. Jadi ini memberikan kita suatu konsep yang memberikan asumsi besar mengarahkan kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan penting terhadap penelitian kita. Jadi menyarankan juga, teori ini menyarankan bagaimana cara kita untuk memahami suatu data-data itu. Juga memungkinkan kita menghubungkan sebuah studi dengan basis pengetahuan yang luas yang disumbangkan oleh peneliti lain. Jadi sebagai analoginya, teori membantu peneliti melihat hutan. Jadi peneliti ini tidak hanya melihat hutan itu melihatnya sebagai satu pohon saja, tapi peneliti ini melihat berbagai banyak macam pohon-pohon yang ada dalam hutan tersebut. Theory in core practice. In teaching and computer-assisted language learning, theory is often used as a guide rather than a trick. Jadi dalam proses pengajaran kali ini, teori-teori yang digunakan dalam praktek mengajarkan kali ini itu menggunakan berbagai macam teori yang digabungkan. Jadi teori yang ada dalam proses pembelajaran kali ini bukan hanya sekedar resep untuk mengajar, tapi sebagai pemandu dalam proses pengajaran tersebut.
Jadi seperti yang telah dijelaskan yang sebelum-sebelumnya, banyak teori-teori yang digunakan dalam proses mengajarkan tadi kal ini. Nah, agar seorang guru ini menjadi fasilitator dalam menggunakan teorinya untuk mengajar kal ini kepada murid-muridnya. Ada beberapa contoh program pembelajaran bahasa yang menggabungkan beberapa teori, termasuknya dalamnya adalah konstruktivisme, kognitivisme, konstruksi sosial, pemahaman situasional, dan pembelajaran berbasis permainan. Jadi ada beberapa contohnya, seperti yang pertama itu adalah program e-learning interaktif. Jadi program ini menggunakan platform pembelajaran bahasa online yang menggabungkan teori konstruktivisme dan kognitivisme. Siswa ini jadi bisa mengakses materi-materi pembelajaran yang interaktif, seperti modul pembelajaran, multimedia, latihan-latihan interaktif, dan tes secara mandiri. Jadi para siswa ini juga bisa dapat membangun pengetahuan dan keterampilan bahasa mereka melalui eksplorasi, refleksi, dan pemrosesan informasi yang aktif. Yang kedua, ada simulasi interaksi sosial virtual. Program ini menggunakan teknologi komputer untuk mensimulasikan situasi interaksi sosial dalam bahasa target. Jadi siswa dapat berpartisipasi dalam simulasi peran, diskusi online, atau proyek kolaboratif dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Mereka dapat berlatih komunikasi dalam bahasa-bahasa tertentu yang ingin dikuasainya, tentunya membangun pemahaman konseptual dan belajar dari interaksi dengan sesama siswa lainnya. Selanjutnya ada aplikasi mobile berbasis permainan. Jadi program ini menggabungkan teori pembelajaran berbasis permainan dengan pendekatan konstruktivisme dan pemahaman situasional. Ya, aplikasi mobile berbasis permainan ini menawarkan aktivitas pembelajaran bahasa yang menarik juga interaktif bagi siswa-siswa agar mereka ingin terus belajar. Nah, seperti halnya mereka mendapatkan tantangan-tantangan, quest atau simulasi yang memungkinkan para siswa ini membangun pengetahuan bahasa mereka. Jadi melaluinya lewat dengan jalan itu tadi lewat permainan, mengeksplorasi, pemecahan masalah, dan penggunaan bahasa dalam konteks yang relevan. Nah, program-program yang tadi disebutkan itu adalah sebagai contoh bagaimana beberapa teori dapat digabungkan dalam desain pembelajaran bahasa dengan menggunakan teknologi komputer. Pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa, dengan memanfaatkan kekuatan teknologi untuk membantu siswa membangun pengetahuan dan keterampilan bahasa secara aktif dan bermakna. Current trends and future directions. In the field of computer-assisted language learning, theory plays a diverse and multifaceted role, often guiding research and practice. However, there is no single theory that can be deemed an definitive answer or best approach. Instead, CAL projects are influenced by multiple theoretical perspectives, resulting in what can be termed theory ensembles. Nah, jadi teori-teori yang digunakan dalam praktik mengajar CAL ini itu menyesuaikan dengan tren saat ini dan yang kedepannya. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, kira-kira yang dibutuhkan pada siswa saat ini itu apa? Ya, banyak yang telah tadi saya sebutkan contohnya, beberapa teori yang dipakai sebagai multiple teori tadi, yaitu kumpulan beberapa teori yang digabungkan dan digunakan dalam proses pembelajaran CAL ini gitu. Dalam pandemi, berarti siswa ini tidak boleh untuk keluar rumahnya, maka digunakanlah teori-teori untuk menciptakan cara belajar yang efektif bagaimana, yaitu dengan menggunakan platform-platform seperti Skype, Zoom, atau Google Meet untuk memudahkan guru dan murid belajar tetap berjalan walaupun jarak jauh.